Salam Rehafin, Renungan Harian Vincenzian. Romo Sabas CM akan menemani kita dalam renungan hari ini. Diambil dari Injil, dan kita bisa membaca bacaan Injil hari ini tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Salam Rehafin, Tuhan memberkati. Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam sehat Bapak Ibuku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai orang beriman melihat semuanya dalam penyelenggaraan Tuhan. Semua karunia Tuhan patut kita syukuri. Hari ini gereja memperingati seorang santo, Santo Aloysius Gonzaga. Saya tertarik dengan santo ini karena salah satu lambangnya yang sangat melekat pada dirinya ialah bunga lili. Nah, itu menandakan tanda simbol sebagai orang yang tulus hati. Ada 3 santo yang cukup akrab dengan kita yang biasanya kita kenal dengan bunga lili, Santo Yusuf dan juga Santo Antonius Padua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil dari sabda Tuhan pada hari ini, khususnya dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5, di mana kita diajak untuk ambil bagian di dalam pembenahan, di dalam pembetulan apa yang dianggap keliru, apa yang dianggap salah, yang kurang tepat dan lain sebagainya. Orang-orang beriman belajar dari sabda Tuhan. Memang setiap orang itu perlu untuk saling mengoreksi, saling menegur, saling mengajak untuk menuju kepada yang lebih baik. Nah, apa yang kita pelajari dari Injil pada hari ini? Kita diajak untuk mengambil cara yang tepat, sikap yang benar di dalam kita menyampaikan suatu koreksi, menyampaikan suatu teguran, kalau boleh dikatakan itu. Ada orang itu yang ketika melihat kekeliruan, itu fokusnya pada apa yang keliru, apa yang salah, dan dibahas di situ. Tentu ini juga bukan sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak boleh, tetapi kita punya pilihan lain. Kita bisa memilih yang sebaliknya. Ketika seseorang mempunyai kesalahan, ketika seseorang memiliki kekeliruan, kita cenderungnya itu memang menilai, cenderungnya memang menghakimi. Sebagai sebuah koreksi tentu itu bagus, tentu itu bisa membawa juga orang yang dikoreksi itu merefleksikan atas apa yang keliru, apa yang salah yang sudah diperbuat. Tetapi dari Injil pada hari ini, kita sesungguhnya juga diajak untuk lebih memperhatikan apa yang sesungguhnya harus diperbuat. Dan itu kiranya akan jauh lebih menyenangkan, lebih bermanfaat, lebih menuntun orang itu termotivasi untuk memperbaiki diri. Anda tentu bisa membayangkan bagaimana kalau kekeliruan itu dijadikan bahan, dijadikan semacam materi yang disampaikan sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kamu punya kekurangan, bahwa kamu punya kesalahan, bahwa kamu orang yang sebetulnya tidak pas atau tidak mampu dan lain sebagainya. Lebih pada orientasi negatif. Kita bisa memilih jalan lain. Injil pada hari ini sebetulnya mengajak supaya kita ini lebih mengarahkan, memotivasi, sekaligus juga menuntun
supaya orang itu kedepannya seperti yang seharusnya, kedepannya seperti yang semestinya. Maka kita memberikan motivasi untuk melakukan apa yang benar. Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar menunjukkan kesalahan. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dalam hal ini. Dia mendampingi para muridnya untuk melakukan apa yang benar, apa yang berharga, apa yang mulia, supaya orang mengejarnya, supaya orang menjangkaunya dengan perjuangannya. Dan ini pasti akan jauh lebih memotivasi orang, lebih memberikan energi, memberikan sukacita, kegembiraan kepada orang tersebut untuk mengejar apa yang seharusnya. Apabila kita memfokuskan diri kepada cara yang demikian, saya yakin orang yang kita ajak berdiskusi itu merasakan bahwa dia ditemani, dia dianggap mampu, penting, atau setidak-tidaknya dia menangkap bahwa kita yang menyampaikan semacam ajakan untuk menjadi lebih baik itu memperhatikan dia, menghargai. Nah, Injil pada kesempatan hari ini katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini sebetulnya lebih mengajak refleksi. Jangan mengukur orang lain padahal kamu sendiri juga tidak pada ukuran itu. Kita diajak sebetulnya untuk rendah hati, refleksi sendiri. Menuntut orang berlebihan daripada sekedar yang diperlukan, sementara kita sendiri mungkin tidak bisa melakukannya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memilih jalan yang paling tepat. Ketika kita ketemu dengan orang yang keliru, ketika ketemu dengan orang yang salah, mari kita menyibukkan diri dengan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang luhur yang ada dalam pikiran kita yang harus dicapai orang itu, dan kita memotivasi ke sana. Itu dengan sendirinya apa yang tadi kita lihat sebagai kekurangan, apa itu yang kita lihat sebagai kesalahan, itu akan diperbaiki. Nah, semangat memperbaikinya bukan karena dia ingin terhindar dari kesalahan aja, tetapi semangat memperbaikinya karena ia ingin mencapai yang lebih baik untuk maju ke depan. Inilah spirit yang sebetulnya merupakan spirit Kristiani, spirit kerajaan Allah. Dengan demikian, iman yang kita punyai ini sungguh-sungguh iman positif. Bukan iman yang menyalahkan, tapi iman yang mendorong untuk mengejar kebaikan. Bukan iman yang menghakimi, tetapi iman yang memupuk orang untuk mengejar, untuk mencapai apa yang oleh Tuhan sendiri kehendaki. Sibuk-sibuklah di situ daripada sibuk mengoreksi yang kadang-kadang tidak perlu, membuat sakit hati orang karena menunjukkan banyak kesalahan, kekeliruan. Tidak ada gunanya. Apalagi kalau hanya itu yang diketahui, tanpa tahu menunjukkan ke arah yang benar yang harus dikejar. Orang seringkali kebingungan kalau hanya menunjukkan larangan, menunjukkan pembatasan, tapi tidak diberikan arah yang lebih tepat, lebih baik menuju ke depan. Lebih penting kita menunjukkan titik di depan yang harus dikejar, dan orang pasti akan lebih semangat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak pada hari ini bukan hanya sekadar merefleksi diri sendiri atas kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menegur sembarangan dengan cara yang keliru atau malah menghakimi, tetapi kita lebih diajak, didorong, arahkan orang lain. Dan itulah yang sebetulnya juga salah satu dari semangat Vincentian untuk mendampingi kaum awam. Tugas mendidik. Pendidikan yang ada di dalam spiritualitas CM bukan pendidikan sekedar membetulkan apa yang salah, tapi jauh lebih penting menunjukkan nilai, menunjukkan martabat, menunjukkan keluhuran yang orang harus kejar, harus capai.
Semoga iman kita bisa membawa kita kepada semangat seperti itu, sehingga setiap orang yang ketemu dengan kita merasakan spirit, energi untuk maju, bukan sekedar untuk melihat apa yang keliru kemudian merasa bodoh, merasa tidak pantas, merasa tidak layak dan sebagainya. Karena kalau orang salah menegur, itu bisa jadi seperti itu yang dirasakan. Selamat menikmati anugerah iman ini, dan selamat kita untuk mendampingi siapa saja dengan cara yang Tuhan kehendaki, maju menuju kepada yang lebih baik. Selamat menjalani iman, selamat mendidik siapa saja, mendampingi siapa saja, dan arahkan orang lain menuju kepada yang baik di depan, yang sukses. Mari kita didik sesama kita, saudara kita, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang menggembirakan.